Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab kita dari kitab Amsal. Kita masuk pada hari ini, Senin 8 Juni 2020, membahas 3 pasal berikutnya dari Amsal 19 hingga yang ke-21. Dan saya akan memberikan beberapa penekanan tentang hikmat dalam perkataan dan dalam rumah tangga. Kalau Anda perhatikan keseluruhan setiap hari dari pembacaan Alkitab kita, selalu saja Salomo mengutip tentang perkataan lidah dan tentang rumah tangga. Mari kita masuk pada bahasan mengenai perkataan. Pasal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saya rasa kita telah mendapatkan poin yang sama ini pada hari-hari yang sebelumnya. Bagaimana kalau ada potensi berbantah-bantah, sebaiknya yang waras ngalah kalau orang Jawa bilang. Ya, yang berhikmat, yang bijaksana mundur daripada akhirnya terpancing dengan amarah yang meledak. Berikutnya, tidak baik kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Nah, terjemahan yang lebih gampang dimengerti adalah semacam ini. Seorang pembeli biasa mengeluhkan harganya mahal untuk penawar. Ya, barangnya jelek gini, harganya terlalu mahal ya. Tapi begitu kemudian dia pergi, ya barangnya sudah dapat dengan harga murah, dia memuji diri hebat. Saudara, Amsal ini adalah untuk menyindir perilaku daripada orang dunia. Mereka rela untuk menjelek-jelekkan sesuatu dengan cara untuk membuat seseorang rugi demi mendapatkan keuntungan. Padahal selisihnya mungkin juga nggak seberapa. Tapi kepuasannya itu loh. Ya, berhasil untuk menekan harga, mendapatkan harga murah yang membuat dia memuji diri. Jangan sampai kita mengikuti akan pola yang semacam ini. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Terjemahan yang lebih tepat, siapa yang bergosip. Ya, sebab itu janganlah bergaul dengan mereka. Sekarang berkenaan dengan hikmat dan didikan. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Ini bicara bodoh tipe 1 dan bodoh tipe 2. Saya rasa Anda masih mengingat. Orang yang bodoh tipe 1, lugu, tak berpengalaman, ya dia bisa untuk diberitahu untuk menjadi bijak. Tapi orang yang mencemooh, bodoh tipe 2, orang yang bandel, orang yang suka melawan dan degil, maka perlu dipukul. Nah, ini bedanya ya, bodoh tipe 1 ya dan bodoh tipe 2 beda memperlakukannya mereka. Berikutnya mengenai harapan dan perencanaan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Maka Yakobus pernah berkata ya, adalah orang bodoh kalau merencanakan saya ingin pergi ke kota ini dan ke kota itu untuk mendapatkan keuntungan. Sementara kita nggak membawa akan Tuhan dalam perencanaan kita. Ini namanya adalah kebodohan. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Nah, kadang sering kita punya banyak keinginan dan mimpi. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin usaha ini, saya ingin usaha itu. Orang yang bodoh cuma mimpi, ya cuma punya keinginan tapi nggak pernah melaksanakannya. Namun orang yang pandai, dia tahu untuk menimbanya. Dia tahu untuk membreakdown atau membuat urutan-urutan langkahnya, tahu untuk bagaimana membuat akan strateginya, sehingga rancangan yang indah itu akhirnya bisa terwujud. Itu sebabnya mengapa kita perlu untuk terus belajar bagaimana caranya untuk membangun strategi yang baik dalam mewujudkan rancangan. Berikutnya, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Anda mau bekerja atau mau melakukan apapun, belajarlah untuk mencari orang meminta akan pertimbangan. Berikutnya berbicara tentang kategori perkenanan Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Semua agama menyadari dan mengajarkan ketika kita memberi orang-orang yang lemah, maka Tuhan akan membalaskannya. Karena menurut kitab Amsal, kita seolah-olah memberikan pinjaman, memiutangi akan Tuhan dan Tuhan akan membalas. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Berikan apa yang menjadi hak Tuhan.
Membalas itu bukan haknya kita. Membalas itu adalah haknya Tuhan. Hak kita adalah mengasihi dan terus mengasihi. Mengampuni dan terus mengampuni. Membalas, serahkan hak itu kepada Tuhan. Berikutnya, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Di dalam diri kita ada roh. Dan roh ini ditaruh Tuhan untuk boleh memahami akan seluruh isi hati kita, lubuk hati kita. Maka berdamailah dengan roh yang ada dalam diri kita. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Nah, ini sebenarnya terjemahan yang lebih mudah harusnya semacam ini. Orang harus dipukul sampai berdarah supaya dia sadar kalau dia salah. Ya, karena pukulan yang berat akan memberikan efek jera, membersihkan lubuk hatinya. Berikutnya, berkenaan dengan perkenanan Tuhan masih dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ayat ini menjadi ayat yang terus digemakan nanti pada waktu bangsa Israel menjelang masa pembuangan dan khususnya juga setelah masa pembuangan. Ya percuma kita berbaik hati kepada Tuhan, aspek vertikalnya kita kelihatannya baik, namun aspek horizontalnya tidak melakukan apa-apa. Maka ketika kita melakukan kebenaran dan keadilan, Tuhan berkenan. Lebih bahkan daripada saat kita memberikan korban persembahan. Berikutnya, korban orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Tuhan tidak bisa disuap. Tuhan tidak bisa diajak kompromi. Nah, kalau kita meminta sesuatu yang salah dengan cara menyogok Tuhan, namanya adalah mencobai Tuhan. Dan ini adalah kekejian di mata Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Manusia untuk mendapatkan kemenangannya, dia mencari akan fasilitas, dia mencari akan backup dan dukungan. Padahal kemenangan ditentukan oleh Tuhan yang utama. Jadi mari sementara kita melakukan segala sesuatu, fokus minta akan pertolongan Tuhan daripada hitung segala fasilitas atau backup yang kita perlukan. Berikutnya mengenai karakter dan integritas. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Baik itu gampang, seriously. Ya, baik itu gampang, karena baik cuma cukup satu kali langsung orang mengatakan kamu baik. Tapi baik terus-menerus namanya setia dalam kebaikan. Itu sulit. Setia dalam sebuah perilaku yang baik barulah namanya karakter. Kalau baik sesaat baru perbuatan atau tindakan. Kita bisa berpura-pura. Namun setia dalam kebaikan itulah bagian dari karakter. Berikutnya, bicara tentang kerja dan berkat. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, ini adalah kunci yang sempat saya singgung sebenarnya di beberapa hari yang lalu. Dan setiap hari sebenarnya diungkit terus oleh kitab Amsal. Tidak cukup kita berdoa, kita juga perlu untuk tidak cukup kita untuk menjadi orang benar, tapi kita juga harus memiliki strategi yang tepat, karena tanpa pengetahuan kerja keras juga sia-sia. Orang berkata jangan cuman work hard kerja keras, tapi juga harus work smart kerja cerdas. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Wah, dunia ini banyak tawaran. Pengen ini, pengen itu, pengen jalan-jalan, mau senang-senang, mau makan ini, mau makan itu. Ya beli akan gadget yang baru, beli akan aksesori yang baru. Orang yang semacam ini akhirnya tidak akan kaya, bahkan justru bahkan berkekurangan dalam kehidupannya. Berbicara tentang pemerintah. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Saudara, kita harus mendoakan supaya pemerintah kita bisa mengenali akan orang-orang yang fasik dan kemudian mereka bisa memberikan efek jera pada orang-orang fasik ini. Berikutnya, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Kisah yang cocok dengan bagian ini adalah kisah Raja Ahasiweros bersama dengan Esther. Saat itu Raja Ahasiweros punya sebuah itikat yang buruk. Tapi melalui doa, maka hati raja dibelokkan oleh Tuhan.
sehingga akhirnya bisa dipakai untuk membuat keputusan yang menguntungkan akan umat Allah. Doakan saudara. Ya, karena hati raja ada di tangan Tuhan kita. Berikutnya relasi dan pergaulan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saya lanjutkan sekaligus dengan pasal 19 ayat yang ke-6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Nah, poinnya adalah dalam dua ayat ini, kita harus sadar kalau Anda orang kaya, akan banyak orang datangin Anda untuk seolah-olah menjadi sahabat. Orang kaya punya banyak sahabat palsu. Ya. Namun orang miskin bisa ditinggalkan oleh orang. Itu sebabnya mengapa berhati-hati. Orang yang dermawan akan banyak sahabat. Ya, entah sahabat sejati ya, atau juga sahabat palsu. Itu sebabnya harus berhati-hati. Berikutnya 19 ayat 22 dulu dikatakan sifat yang diingini pada seseorang ialah kesetiaannya lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Anda pilih mana? Punya orang yang mau bersahabat dengan Anda, orang ini miskin tapi setia. Ya, daripada orang ini kelihatannya oke, tapi pembohong, nggak setia, dia pengkhianat di belakang Anda. Itu mengapa sebabnya dikatakan jangan datang ketika semua orang datang kepada Anda, jangan kemudian langsung dirangkul, lihat baik-baik, karena yang penting adalah orang yang benar-benar mau berkawan dengan setia. Jangan bergaul dengan yang sebenarnya membohongi. Berikutnya, 19 ayat yang ke-7. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia yang mengejar mereka, memanggil mereka, tapi mereka tidak ada lagi. Ini adalah 4 ayat yang saya gabungkan saja pengertiannya. Ketika orang miskin tapi setia, ya banyak orang mencampakkan dan menghina dia. Sampai dia ingin datang pun nggak mau. Ya, itu sebabnya mengapa kita sebagai orang perlu untuk melihat yang ada di dalam hati daripada apa yang ada di permukaan. Tentang keluarga. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Bicara tentang perempuan yang suka mengajak bertengkar ya, saya akan lanjutkan saja sekalian dari pasal 21 ayat yang ke-9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, ayat 21 pasal 21 ayat 19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ibu-ibu, tolong mulutnya dijaga. Ya, gampang bertengkar, gampang marah. Percaya suami Anda nggak suka pulang rumah. Daripada pulang dikasih cerewet bertengkar, lebih bagus katanya tinggal di sotoh rumah. Lebih bagus katanya tinggal di padang gurun daripada serumah dengan perempuan yang dikatakan seperti tiris yang tak henti-henti yang ngomong aja. Perhatikan wanita, berikan ketenangan dan nyaman kepada suamimu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau mengingini kematiannya. Ya, kalau anak kita perlu untuk diajar, selama masih ada harapan berubah, bentuk dia. Daripada nanti ya anak kita tidak diajar, tidak ditegur, akhirnya masa depannya menjadi hancur. Ya, selama ada harapan, berikan ajarannya. Berikutnya, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Maka penting orang tua untuk mengenali akan anak-anaknya satu persatu. Ya, karena anak-anak sudah dapat ketahuan dari kecil kira-kira dia menjadi bagaimana. Hari ini kita ingin belajar satu tentang perkataan kita, karena perkataan itu tajam. Dia bisa membunuh orang, tapi dia juga bisa menyembuhkan akan orang. Dan tentang hubungan dalam keluarga rumah tangga, supaya suami, istri, dan anak-anak ya bisa mengalami hal-hal yang indah dan baik bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memberkati akan rumah tangga kami memberkati suami, istri kami, jadikan kami penolong dan pemimpin yang baik untuk pasangan kami. Kami memberkati anak-anak kami memberkati akan orang tua kami. Supaya melalui bimbingan orang tua, setiap anak menjadi bertumbuh di dalam karakter yang baik, yang akan membawa mereka dalam setiap jalan Tuhan. Kami juga membawa akan mulut lidah kami kepadamu ya Tuhan, karena melalui lidah kami ini, kami bisa untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Namun melalui lidah kami bisa mencelakai orang lain, mencelakai diri sendiri, bahkan bisa menghancurkan atau bisa merusak akan nama Tuhan yang mulia itu. Maka tolong kami untuk memiliki hikmat di dalam berkata-kata. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus kami memohon.
Amin.